Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang di channel bisnis Kang Fajar. Teman-teman semuanya, ini saya ada sedikit cerita teman-teman ya. Ada seorang pedagang, dagangannya ini ya lumayan laris teman-teman, dagangannya laris. Tetapi beliau tidak mengizinkan anaknya untuk kerja jadi pedagang, apalagi meneruskan dagangannya orang tuanya. Jadi orang tua yang pedagang ini tidak memperbolehkan anaknya seperti itu, tidak memperbolehkan anaknya menjadi seorang pedagang, bahkan tidak boleh meneruskan dagangannya bapaknya. Seperti itu teman-teman. Ini ada cerita, bukan cerita saja, ini banyak sekali orang tua yang seperti ini teman-teman. Itu kenapa? Ya begini teman-teman, wajar seorang pedagang yang menginginkan anaknya itu biar kerja di perusahaan yang besar, biar kerja tidak kotor-kotoran seperti ayahnya, seperti orang tuanya. Maunya terkadang para pedagang ini anaknya itu biar bisa menjadi lebih dari orang tuanya. Itu memang sudah wajar, orang tua berstatement seperti itu memang wajar banget. Tetapi orang tua itu tidak paham tentang hal-hal dunia pekerjaan dan hal-hal dunia profesi. Begini, orang tua menginginkan anaknya agar tidak seperti bapaknya, benar itu. Misalkan begini teman, ada seorang penjual nasi goreng, entah nasi rames atau nasi padang ya, katakanlah seperti itu. Usahanya ini rame, usahanya ini rame, dagangannya ini rame. Setiap hari itu pasti ada pembeli, setiap hari itu pasti untungnya ya lumayan banyak teman-teman. Tetapi teman-teman ya, segala pekerjaannya ini dilakukan sendiri tanpa punya karyawan. Jadi mulai dari memasak, cuci piring, nata-nata, mempersiapkan segala sesuatunya ini dilakukan sendiri. Jadi nggak ada seseorang yang digaji untuk membantu pekerjaannya, nggak ada teman-teman. Nah, pedagang semacam ini pasti hari-harinya mengeluh teman-teman. Kenapa? Ya karena capek, karena dilakukan sendiri. Jadi pedagang semacam ini pasti akan menginginkan anaknya jangan bekerja seperti bapak, jangan bekerja seperti orang tuamu ini. Susah. Mereka bilang itu susah pekerjaan seperti ini. Ya iya memang susah, apa-apa dilakukan sendiri. Tapi kalau misal orang tua yang menjadi seorang pedagang seperti itu teman-teman ya, yang ramai pembelinya, dia sudah mempunyai karyawan, yang bagian cuci piring sudah punya karyawan, yang bagian pelayanan dia ada karyawan sendiri, yang bagian memasak ada karyawan sendiri. Orang tuanya itu cuman memberi resep dan bumbunya saja, segala sesuatunya sudah dikerjakan oleh karyawan, kan ringan. Nanti beres-beres toko juga dilakukan oleh semua karyawannya. Ini pasti ringan teman-teman. Aku yakin orang tua seperti ini pasti akan berpikir 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat untuk memikirkan masa depan anaknya. Bahkan anaknya tidak akan berambisi untuk dikuliahkan atau tidak berambisi untuk disuruh bekerja ikut orang. Malah sebenarnya orang tua yang sudah terjun ke pedagang yang sukses ini, malah anaknya akan diarahkan sama seperti bapaknya, istilahnya menjadi seorang pedagang, tetapi yang lebih sukses dari bapaknya. Itu yang benar teman-teman. Jadi fenomena seperti ini sebenarnya banyak sekali orang tua yang masih pemahamannya seperti ini.
Jangan seperti saya kerja, jangan seperti bapak jualan singkong, jangan seperti kakakmu jualan es degan, jualan es teh. Kalau bisa kamu besok-besok kerja di perusahaan yang besar, berdasi, bersepatu, baju rapi, baju masuk. Ini kadang pemikiran orang tua seperti itu enak, padahal kenyataannya orang-orang kantor itu kerjanya tertekan. Mereka cuma menang apa? Menang penampilan saja. Apa menang cuma pakai sepatu, berseragam rapi, berdasi? Para pedagang juga bisa bergaya seperti itu, nggak apa-apa. Para pedagang juga bisa membeli sepatu seperti orang kantor. Para pedagang juga bisa membeli dasi seperti orang kantor, baju masuk, baju rapi, kemeja yang mahal, bisa para pedagang. Semisal ada perbandingan, ini seorang pekerja kantoran di perusahaan yang besar, ini pedagang yang sukses. Gaji, saya katakanlah sama-sama memiliki gaji 10 juta ya. Orang kantor gajinya 10 juta, penghasilannya pedagang yang sukses ini penghasilannya juga 1 bulan 10 juta. Perbedaannya, pedagang yang sukses ini setiap harinya itu pakaiannya itu memang bebas, tetapi orang yang bekerja di perusahaan yang besar ini pakaiannya itu selalu rapi. Ya wajar, kan dia tuntutan kerja. Kalau seorang pedagang yang sukses ini kan tidak ada tuntutan kerja. Tapi seorang pedagang yang sukses ini bisa kemana-mana memakai dasi, memakai baju yang rapi, bersepatu, bebas. Karena dia punya uang, sama-sama punya uang. Tetapi pekerjaan dan aktivitas sehari-hari lebih tertekan seseorang yang bekerja di perusahaan yang besar. Tapi kalau seorang pedagang yang sukses ini tidak ada tekanan dalam hidupnya. Masa milih yang hidupnya tertekan tapi gaji sama-sama 10 juta? Dia bisa juga beli mobil, pedagang yang sukses juga bisa beli mobil. Kenapa cari yang tertekan? Kan realitas saja teman-teman. Jadi saya mengatakan bahwa kalau ada orang tua seperti itu yang menyuruh anaknya untuk tidak jadi seperti bapaknya yang menjadi pedagang meskipun dagangannya laris, ya wajar, karena fase tingkatan orang tuanya ini masih belum dalam tahap pengusaha, masih dalam pedagang yang standar. Jadi wajar para pedagang kalau menginginkan anaknya itu jangan seperti bapaknya, itu memang wajar. Kalau seorang pengusaha pasti melarang anaknya bekerja ikut orang, pasti melarangnya. Mungkin ada, tapi ada tujuan tertentu, gitu saja teman-teman. Ada, tapi ada tujuan tertentu. Gak mungkin lah pekerjaan yang lebih enak ini ya seperti ini. Hidup tidak ada tekanan, gaji setara sama orang manajer, sama direktur, gaji setara. Tapi kita lebih tidak tertekan, kita lebih enak hidupnya, nyaman, tidak ada tekanan dari manapun. Makan sepuasnya, tidur seenaknya, kerja seperlunya, penghasilan di mana-mana. Itu yang penting. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Coba kalian renungkan bagaimana pendapat kalian tentang video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.